220 juta ini dalam 1 bulan teman-teman, tanggal 1 sampai tanggal 30. Ini untuk rincian transaksi rekening koran saya di salah satu bank lokal yang saya gunakan untuk transaksi aja teman-teman. Untuk teman-teman yang masih pemula ingin jualan online, bisa menggunakan Alibaba sebagai platform untuk nyari produknya di sini teman-teman. Nah, ini untuk situsnya ya. Untuk produknya sendiri kategorinya banyak banget, ini bisa dilihat. Jadi kita itu bisa mencari produk sesuai dengan market kita, mungkin di elektronik atau di fashion dan lain sebagainya. Dan memang ambil di Alibaba ini harganya tuh murah-murah banget teman-teman. Kalau teman-teman mengikuti channel Handako PS ini pernah saya buat ya, dimana saat saya chat dengan salah satu ya partner saya lah di Alibaba ini yang order 1000 piece untuk produk tertentu yang saya sedang order, dan di situ saya marketkan ke marketplace lokal menggunakan sosial media maupun marketplace yang sudah tersedia ya. Marketplace tentunya teman-teman udah tahu lah ya, ada 4 marketplace besar di Indonesia ini. Dan untuk yang eceran biasanya saya menggunakan metode just tip kayak gini nih teman-teman. Jadi pesan dulu kemudian saya orderkan. Ini adalah salah satu akun saya di AliExpress untuk order yang eceran. Untuk order saya udah banyak sekali teman-teman di sini. Bisa dilihat ya, kalau di load ini akan muncul lagi. Nah, bisa dilihat. Yang jelas banyak sekali, bahkan mungkin kalau sampai 1000 sih belum ya, karena ini salah satu akun saya yang bukan akun utama. Dalam arti yang bukan pertama kali saya buat, karena saya tuh melihat riset market terlebih dahulu, memang marketnya bagus di handphone, jadi saya jualan handphone juga melalui Instagram. Dulu juga pernah saya buat videonya sepatu juga, namun sepatu saat ini udah ya saya kurangi lah. Saya lebih fokus ke skincare, handphone, kemudian part yang fast moving, karena 3 produk tersebut laku banget lah, kenceng lah perputarannya teman-teman. Apalagi yang custom part menggunakan 3D printing itu ya, itu juga mantep banget. Kalau yang di Alibaba ini khusus buat yang order banyak, memang dapatnya murah, kayak kaos gitu. Wah, murah banget lah teman-teman. Tinggal cari aja di sini, nanti di chat satu-satu perusahaan-perusahaan yang menyediakan jasa untuk membuat item dalam jumlah besar, nanti negosiasi harga aja. Biasanya saya kontaki satu-satu mana yang termurah, saya ambil sampel. Kalau udah datang sampelnya oke, baru saya order dengan jumlah yang besar. Biasanya saya kayak gitu teman-teman untuk sistem risetnya. Dan sebelumnya selamat datang di channel Handako PS. Di video ini saya akan berbagi ke teman-teman cara jualan online yang mungkin simpel namun impact-nya itu besar teman-teman. Ada 3 metode yang saya gunakan. Yang pertama adalah natural atau organic marketing, yang kedua ads marketing, dan yang ketiga endorsement atau kita bekerja dengan influencer ya. Dalam arti di sini kreator, bisa di TikTok, bisa di YouTube, bisa di sosmed yang mereka itu memiliki follower besar. Dan 3 metode tersebut sampai saat ini yang paling besar menghasilkan. Kalau natural atau organic marketing itu butuh waktu lama, namun kalau kita pengen cepet dan action sendiri bisa menggunakan ads marketing. Namun di situ kita butuh modal untuk beriklan ya. Dan di situ kita juga harus mengolah data. Enaknya sih sistem yang bekerja, kita hanya membayar sistem. Kalau kita sudah menguasai skillnya sih enak banget teman-teman. Hari ini diprogram, besok sudah banyak closing dan tinggal diproses aja. Namun kalau kita ingin yang cepet ya endorse itu tadi teman-teman, itu cepet banget teman-teman, dan modalnya enggak besar dan impact hasilnya itu bisa besar banget. Apalagi kalau kita bisa bernegosiasi dengan kreator atau influencer tersebut, maka kita bisa menghasilkan income itu bisa dikatakan modalnya itu minim banget teman-teman dibanding ads. Tapi kalau ads kita bisa mengolah data sendiri dan kita putar terus hingga kita bisa menghasilkan dan menguasai sistemnya. Barulah di situ kita bisa menghasilkan income dengan jangka panjang, dalam arti awet ya. Kita tinggal putar sistemnya aja, dan di situ kita tinggal program sesuai dengan target market yang kita sudah memiliki data yang matang di dalamnya. Kalau kita belum punya data ya mending jangan sampai jor-joran ya dalam beriklan, karena iklan itu sistematis sehingga kita harus menguasai sistemnya terlebih dahulu.
Namun di sini skill marketing aja itu tidak cukup teman-teman. Kita harus memiliki sumber produk yang harganya murah. Jadi di situ kita kalibrasikan skill marketing dan produk yang murah. Dua ini kalau kita memilikinya, maka kita bisa jualan online dan closingnya itu bisa tinggi banget. Kenapa? Karena ya harganya murah, skill marketing oke, sudah bisa jalan lah. Kita nggak perlu menengok kanan kiri dalam persaingannya. Memang untuk harga itu bersaing ya, jadi skill marketing aja kalau harganya nggak bersaing, ya closingnya nggak akan maksimal teman-teman. Jadi di sini kita bisa memanfaatkan kalau menggunakan platform yang ada saat ini, bisa di TikTok, kemudian di Facebook Ads, kemudian di Instagram, dan itu diputar-putar aja lah. Kalau dulu mungkin bisa jualan di WhatsApp ya, tidak ada salahnya sih. Namun chatnya itu kalau kita sendirian, ya kita kelabakan teman-teman, dalam arti kita nggak bisa memanage chat-chat yang banyak banget, karena misal kita nge-ads ya, ada 1000 dalam sehari yang orang yang chat ke kita dengan volume mungkin 500.000 tayangan, dalam arti di situ ads kita tayang ke audiens. Nah, misal 1000 aja yang chat ke kita, kita yang kelabakan. Jadi di sini saya strategi itu TikTok untuk closingnya dan Instagram untuk menampilkan produknya. Jadi untuk closing langsung ke sana. Kalau mau nanya-nanya mungkin seputar apa namanya produk yang dijual, ya dibikin aja video singkat untuk mengulas produk tersebut ya. Bisa di YouTube Short, bisa di TikTok kayak gitu, bisa juga di Instagram. Jadi untuk closingnya biar langsung gitu. Untuk tanya-tanya, nah itu biar mereka melihat video singkatnya. Jadi di sini untuk meminimalisir chat yang banyak teman-teman. Kalau dulu ya kita jualan melalui WhatsApp bisnis, di katalog kita isi nggak masalah juga. Namun di situ kalau kita nggak punya admin yang banyak, terus kita sudah menguasai skill ads-nya, ya kita kewalahan sendiri. Dan di sini sebentar saya akan bukakan. Nah ini bisa dilihat teman-teman. Valid amount 8.485,67 US dollar dengan penjualan jumlahnya 1.831. Ini cuma 2 bulan aja, rata-rata seharinya 30-an teman-teman, dan daily average atau hasil dalam harian rata-rata ya 139,11 US dollar. Ya kurang lebih mungkin 2 jutaan ya, dengan kurs yang saat ini naik tinggi ya 15.500 kalau nggak salah untuk kurs saat saya bikin video ini. Dan enaknya bisnis online di sektor jual beli kayak gini, itu hasilnya itu bisa gede banget. Kita tinggal mengkalibrasikan volume market dan hasil profit yang kita dapatkan. Dalam arti satu piece-nya berapa, nanti dikalikan ke target penjualan dalam ads yang kita jalankan. Itu kalau pakai ads. Kalau pakai ads beda lagi teman-teman. Kalau organik juga beda lagi perhitungannya. Enaknya pakai ads itu bisa diekspansi menggunakan data yang sudah ada ya. Tapi kalau kita organik marketing atau pakai SEO, nah di situ kita butuh untuk benar-benar memberikan impact yang tinggi lah agar orang itu mau membeli, intinya kayak gitu. Dan kalau kita pakai endorse ya apa namanya beda lagi ya, di situ kita hanya menyediakan produk yang murah aja, urusan konten dan ulasannya mereka yang akan mengulas. Dalam arti di sini adalah influencer atau kreator yang bekerja sama dengan kita. Dan poin pertama, sebelum kita menjalankan bisnis jualan online, kita harus tahu produk-produk yang laku. Dan di sini akan saya bagikan juga 3 produk yang top lah. Yang pertama adalah skincare, yang kedua adalah handphone, yang ketiga adalah part kendaraan yang fast moving, dan yang krusial. Yang krusial ini penjelasannya agak gimana ya? Intinya itu misal kendaraan tersebut memiliki part yang satu setnya itu mahal sekali, namun di situ ada kitnya biasanya teman-teman, dan kitnya itu harganya murah. Nah, kitnya itu yang kita stok teman-teman, dan kita pasarkan melalui ya bisa grup kendaraan tersebut, atau kita masuk ke komunitas mereka, atau kita pakai ads juga bisa teman-teman. Namun yang paling cepat itu langsung ke forum otomotif teman-teman. Di situ kita tinggal apa namanya masuk ke bahasan di seri yang sedang dibahas. Di situ bisa cepet banget teman-teman untuk penjualannya. Jadi untuk keuntungan pun bisa besar. Namun di sini kita
kita memang butuh untuk masuk ke komunitas atau enggak grup yang memang penggunanya itu banyak. Nah, di situ baru kita bisa mengambil keuntungan yang besar, dalam arti dikalikan satu partnya tadi berapa penjualan, dan mereka pun biasanya stok memang untuk part yang krusial seperti itu. Karena kalau beli satu set itu mahal sekali teman-teman, kurang lebih kalau steering rack BMW ya misalnya yang F30 kurang lebih kalau nggak salah sih itu sekitar 25 jutaan. Kalau yang copotan itu pun bekas ya, itu kurang lebih di 10 sampai 15 jutaan. Namun kitnya cuma kurang lebih 500 sampai 1 jutaan aja, 500.000 maksudnya. Jadi di sini bisa kita ambil poin pentingnya, kita stok part yang krusial atau yang fast moving, kita bisa memarketkannya di forum otomotif. Yang kedua, kita ya kalau skincare, nah ini mungkin yang lebih ahli menjelaskan itu yang perempuan-perempuan ya. Jadi di situ kita bisa memarketingkannya lewat TikTok ya, TikTok seller dengan metode ya bisa TikTok Ads juga sih. Dan di situ memang butuh modal, tapi kita juga bisa menggunakan TikTok Creator. Ini untuk yang tanpa modal, namun kita bikin konten terus setiap hari teman-teman hingga banyak followernya, baru kita bisa awet lah dalam jualan di situ. Dan yang ketiga, handphone. Nah, ini modalnya lumayan sih sebenarnya, namun penjualan juga bisa cepet asal kita bisa bersaing harganya. Kalau kita agak sulit bersaing, anggaplah kita ambil dari sumber A dan harganya itu sudah mungkin tangan ketiga misalnya. Nah, di situ ya kita akan sulit bersaing teman-teman. Apabila tangan kedua atau ya tangan kedua biasanya itu main harga misalnya di marketplace itu agak berat. Jadi kita itu kalau bisa ngambil di ya tangan pertama, distributor pertama lah minimal. Karena di situ kita bisa bersaing harga juga teman-teman. Jadi skill marketing sudah ada, harganya bisa bersaing, dijamin bisa profit. Namun kalau kita hanya mengutamakan skill aja dalam berdagang tanpa melihat persaingan harga, ya di situ akan menjadi masalah juga untuk pemaksimalan closingnya atau ordernya teman-teman. Orang pun kalau mau repeat order biasanya bisa aja riset-riset toko-toko yang lain, barangkali ada yang murah gitu ya. Dan di sini pun kita harus strategi juga, rating harus ada dulu sebelum dimarketingkan, dalam arti di sini masuk ke jalur ads ya. Dan kita juga harus memiliki feedback positif di store kita, baru kita bisa broad interest. Di situ kita bisa mendapatkan income atau closing yang maksimal. Kalau belum ada rating, belum ada feedback, tiba-tiba langsung di ads kan, ya itu nggak akan maksimal hasilnya teman-teman, karena trustnya belum terbentuk ya. Jadi di sini bisa diambil kesimpulan bahwa memulai bisnis online itu ada ilmu dan ada sumber produk yang memang bisa dijual ulang, dan kita bisa mendapatkan keuntungan dari jualan produk tersebut. Jadi di sini kita nggak bisa meremehkan kayak harga gitu ya. Kita punya skill yang top misalnya di segi marketing, terus harganya ya meskipun dijual mahal, kita berharap bisa closing, ya bisa memang. Tapi kalau orang sudah mengenal produk yang sama tersebut dan memiliki toko yang lebih murah, dalam arti di sini langganan toko yang lebih murah daripada kita, maka repeat ordernya ini yang disayangkan. Mereka nggak akan order ke store kita lagi teman-teman. Padahal aset untuk berdagang itu adalah repeat ordernya. Jadi di sini kita harus benar-benar mendapatkan pricing atau harga yang memang bisa bersaing, agar pelanggan kita itu nggak kabur, nggak beralih atau nggak pindah di toko yang lain. Jadi tetap ordernya di kita. Dan untuk saat ini yang repeat ordernya itu jempolan, ya mungkin salah satunya produk skincare itu tadi teman-teman. Karena pengalaman saya pribadi kayak jualan handphone, orang beli lagi itu bisa setahun baru beli, atau enggak ya 6 bulan kalau ada model baru gitu doang teman-teman. Dengan brand yang mungkin kalau orang fanatik dengan brand A, ya dia akan menunggu keluaran terbaru dari brand tersebut. Namun di sini kita bisa menjual yang lebih murah, tapi speknya itu ya sama dengan HP yang lebih tinggi. Biasanya saya mainnya di situ. Dan untuk fashion di sini juga sama aja teman-teman. Kita mainnya itu ke model yang mirip dengan produk tas ya misalnya dari brand yang terkenal dan yang harganya mahal. Ya mirip-mirip maksudnya bentuknya seperti kayak gini nih teman-teman.
Jadi tasnya seperti itu teman-teman, dan peminatnya juga lumayan. Ini untuk closing-closingnya ya memang kalau di total lumayan lah. Namun setidaknya di sini kita harus bisa mengambil bentuk yang bagus untuk produk yang akan kita jual kembali ke pasar. Jadi kayak gitu tadi teman-teman, cara-cara yang bisa saya bagikan di video ini. Semoga bermanfaat. Apabila banyak kekurangan, mohon maaf karena rekamannya pun spontan, tidak ada schedule ataupun struktur dalam pembuatan video ini. Jadi banyak banget mungkin pertanyaan teman-teman, tapi ya saya bahas di sini mungkin tidak terpikir ya pertanyaan itu apa, nanti saya jawabnya kayak gimana. Ya sama persis kayak edukasi umum yang saya adakan biasanya hari Minggu, dan ya waktu saya jelaskan di awal lancar, terus begitu selesai saya adakan sesi tanya jawab, barulah banyak banget kendala-kendala bagi pemula yang ingin memulai. Misalnya ambil produknya itu kayak apa, meskipun sudah saya sebutkan misal di Alibaba atau di source yang lain. Nah di situ kan butuh register, butuh kalau impor ada izinnya dan lain sebagainya. Jadi tahap-tahapnya itu baru terurai saat ya pembahasannya selesai. Jadi di situ akan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang memang butuh dijawab langsung. Jadi edukasi umumnya saya adakan itu khusus ya memang untuk saat ini area Sidoarjo teman-teman, karena ya saya tinggalnya di Sidoarjo. Karena kalau di luar kota ya perjalanan nanti yang akan menghambat waktu untuk edukasi, karena project yang saya kerjakan pun tidak 1-2 aja teman-teman. Karena untuk pandangan ke depan saya itu biasanya menstrukturisasi 3, 5 sampai 10 tahun bahkan 15 tahun ke depan untuk project A yang saya garap itu sampai ke depannya, tentunya dengan menyesuaikan dengan kondisi lingkungan ya. Dalam arti di sini itu kondisi market, dalam arti lingkungan dalam circle bisnis, bukan lingkungan ya kayak apa ya pencemar lingkungan, itu beda bahasan itu teman-teman. Oke teman-teman, jangan lupa tekan like untuk video saya ini dan subscribe channel Handoko PS sehingga teman-teman bisa mendapatkan video-video baru setiap kali saya mempublikasikan video baru di channel Handoko PS ini. Dan jangan lupa lihat-lihat juga video saya yang lain, barangkali ada video yang belum teman-teman tonton dan bisa ditonton dan diambil manfaatnya meskipun sedikit. Maaf bila banyak kekurangan. Sekian, terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.